Halo teman-teman semua, ketemu lagi sama aku Ataya dari SMK Negeri 4 Bogor. Nah, kali ini aku bakal ngerjain sekaligus menjelaskan tugas Super Lab 4. Kira-kira untuk topologi kali ini akan seperti apa ya? Oke, kita langsung aja ke videonya. Nah, jadi untuk topologinya itu seperti ini ya teman-teman. Dan di sini kita akan mengerjakan ada tambahan-tambahan seperti ada VTP, port security, ether channel dan lain sebagainya yang ada di sini. Nah, kita bakal langsung mengerjakan dari part 1 yaitu basic configuration. Kita mengkonfigurasi hostname dan juga enable secret. Oke, kita mulai dari switch 1 ini yang ada di sini. Hostname-nya dan juga enable secret SID. Kita lakukan seperti ini di seluruh switch dan juga router ya teman-teman. Kemudian di router juga jangan sampai lupa. Sebelum aku lanjut videonya, di sini aku mau disclaimer sekaligus minta maaf ke kalian karena ternyata terdapat sedikit kesalahan atau bug yang menyebabkan video gambar aku itu tuh ngebug. Dia tuh diam dan tidak bergerak mengikuti video yang sedang aku kerjakan. Tapi untuk layar konfigurasi Cisco-nya tetap normal seperti biasa ya teman-teman. Terima kasih. Di sini juga ada multi layer switch ya teman-teman. Dan ini yang terakhir di switch 7. Oke teman-teman, kita langsung lanjut ke part 2. Ini ada konfigurasi ether channel. Nah, yang di bagian sini ya, di bagian switch 1 dan juga 2. Kita bisa masuk dulu, kemudian kita ketikkan do show cdpney. Di sini bisa kita lihat dulu port 1 sampai 3 ya teman-teman. Kita ketikkan dulu interface range 1 sampai 3. Nah, kalau udah kita ketikkan channel group. Channel grupnya itu 1, modenya itu dia aktif ya teman-teman. Switch 1 itu sebagai aktif. Sudah, kemudian channel protokolnya dia ini LACP. Oke, udah, kita langsung pindah ke switch sebelahnya, ini switch 2. Dia sama ya, FA01 sampai 3.
kita channel grup 1 ini mode pasif, dan juga channel protokolnya ini LACP. Kalau udah kita cek ya, do show ether sum. Sini udah teman-teman, dia port 1, dan di sini juga kita cek dia juga port 1 ya teman-teman. Oke, udah, kita langsung lanjut mengkonfigurasi VLAN dan trunkingnya teman-teman. Kita membuat VLAN terlebih dahulu di switch 1 ini. Kita buat VLAN 7, VLAN 8, dan juga VLAN 9. Oke, sekarang kita cek portnya. Ini dia portnya 45, yang ini 67. Ini VLAN 8, jangan lupa port fastnya. Oke, udah 67. Kemudian kita ini interface, masuk ke interface port 1, switch port mode trunk, switch port trunk, allowed VLAN all. Oke, udah. Kemudian ini interface FA08, port mode trunk, switch port trunk, allowed VLAN all. Oke, udah. Kita langsung pindah ke switch 2. Oke, kemudian kita lihat untuk portnya. Ini dia 767, ini 45. Port fastnya jangan lupa. Ini FA 0/6 sampai 7. Oke, udah teman-teman. Kemudian kita interface port 1, switch port mode trunk, switch port trunk, allowed VLAN all. Oke, udah. Kalau udah, kita langsung ke ini teman-teman, ke router 4 untuk membuat router on stick dan juga DHCP server. Ini lagi 01. Kita nyalain dulu, baru kita membuat sub interface ya teman-teman, untuk VLAN 7, 8, dan 9. Kemudian kita membuat DHCP nya juga 7 terlebih dahulu. Baru kita membuat DHCP pool sesuai VLAN nya. Ini DNS nya ada di sini 1.3.
Kemudian untuk VLAN 8. Baru kita membuat DHCP pool. Nah, yang terakhir ini untuk VLAN 9. Oke, udah teman-teman. Kemudian di sini kita perlu mengecualikan IP address. Berarti IP DHCP excluded address untuk VLAN 7, kemudian 8 dan juga 9. Nah, udah ya teman-teman. Sekarang kita coba cek untuk IP-nya apakah mereka sudah berhasil mendapatkan IP secara dynamic. Nah, ini berhasil teman-teman untuk VLAN 9. Oke, berhasil. Kemudian coba untuk VLAN 8. Oke, berhasil. Kemudian untuk PC selanjutnya berhasil juga teman-teman. Kemudian kalau VLAN 8 di switch yang berseberangan apakah berhasil juga? Sama ya, sama ini juga berhasil teman-teman. Kita lakukan hal yang sama di PC yang lain. Oke, sukses. Kemudian untuk VLAN 7 nih. Ini berhasil juga ya. Dan ini yang terakhir. Oke, berhasil teman-teman. Sekarang kita coba uji koneksi ya. Kita melakukan ping ke VLAN 9, misalkan 9.2. Buat 9.2 itu ke atas ini. Nah, ini udah reply ya teman-teman. Kalau berarti tanda ini udah berhasil kita. Oke, kita langsung lanjut aja ke part selanjutnya. Ini adalah mengkonfigurasi Ether channel di switch 3 dan 4. Berarti yang bagian sini nih. Oke, kita langsung ke sini dulu dari switch. Ini switch 3, berarti dia menjadi desirable dan yang satunya menjadi auto. Kita seperti biasa CDP NIC board. Dia FA02, 3 dan juga 8. Oke, kita masuk dulu 2 sampai 3 dan juga FA0/8. Udah. Kemudian kita channel grupnya channel group 2 mode desirable. Udah, baru kita untuk channel protokol dia menggunakan PAGP. Oke, udah ya. Kemudian di switch yang bawah ini dia menjadi auto. Kita cek dulu untuk portnya. Nah, ini interface FA0/1 sampai 2 dan juga FA0/7. Nah, seperti tadi channel group 2 mode auto. Dan yang bawahnya protokol
sama PAGP maaf. Ini ya. Kalau udah kita coba cek do show ether sum. Ini udah port 2 dia. Dan yang satunya juga kita cek do show ether sum. Nah, ini juga port 2 ya teman-teman. Oke, udah berhasil. Kita langsung lanjut untuk konfigurasi VLAN dan trunkingnya teman-teman. Di area sini sama. Di sini kita akan membuat VLAN, allowed, port fast, kemudian router on stick, DHCP ya teman-teman. Untuk VLAN 5 dan 6. Oke, kita mungkin dari switch 3 dulu yang sini. Kita buat dulu VLAN-nya. Maaf, ini harus tulisannya kapital. Juga VLAN 5. Oke, udah. Kemudian kita lihat portnya dulu nih. Untuk VLAN 5 dia FA6 dan 7. Dia ini 4 dan 5. Oke, kita langsung masuk aja interface FA 4 dan 5. Maaf, aku lupa range-nya. Kemudian switch port mode akses. VLAN 6 berarti ini. Nah, kemudian ini FA0/6 dan 7. VLAN 5 dan juga port fastnya. Oke, udah, kita langsung pindah ke switch bawah ini. Dia ini FA3 dan juga 4. Ini 34 56. Oke. Kemudian untuk yang satunya ini 5 dan 6. VLAN 5. Sudah. Kemudian ini kita trunking, lupa ya. Interface ini portnya port 2. Switch port mode trunk. Switch port trunk allowed VLAN all. Udah, kemudian ini juga tadi kita trunking. Kemudian ini interface FA01 nya juga kita trunk. Oke, udah. Sekarang kita konfigurasi di routernya, router 5. Di interface Gignon Phase 2 kita nyalakan dulu. Baru selanjutnya kita membuat sub interface untuk VLAN 5 dulu. Encapsulation, baru IP address. Baru kita membuat DHCP. Oke, selanjutnya untuk VLAN 6. Baru kita membuat DHCP-nya.
Kemudian kita exclude address. Oke, udah ya. Sekarang langsung kita cek aja untuk IP-nya. Berhasil teman-teman untuk VLAN 6, kemudian VLAN 5. Ini juga berhasil. Kemudian untuk yang switch 4, ini juga berhasil. Kemudian untuk yang VLAN 5 ini, oke, tinggal kita lakukan yang sama di seluruh PC ya. Sekarang kita coba aja koneksi ya teman-teman. Misalkan dari VLAN 6 ini ke sini. Oke, ini sudah sebelah teman-teman. Oke, kita jadi bisa langsung lanjut aja ke part 6 ini. Kita mau konfigurasi di sini ya. Kita membuat VTP server terlebih dahulu. Di sini teman-teman di multi-layer switch. Sini kita ketikkan VTP server, VTP mode server. Oke, kemudian kita VTP domainnya ini academy. Kemudian VTP passwordnya 123. Oke, udah. Sekarang kita langsung Oke, kemudian kita langsung terang aja teman-teman untuk FA04 dan 5 ini. Switch port mode terang. Oke, selanjutnya kita langsung mengkonfigurasi di bagian switch 5 ini. VTP mode klien ya berarti. Kemudian VTP domain academy. Kemudian VTP passwordnya 123. Kemudian ini kita terang FA01. Switch port mode terang. Switch port terang allowed VLAN. Oke, udah. Kemudian untuk switch yang sebelah sini, VTP mode client juga. Kemudian VTP domain academy dan juga VTP passwordnya 123. Nah, kalau udah kita terang switch port mode terang, switch port terang allowed VLAN all. Nah, tadi di sini juga aku lupa belum melakukan terang untuk FA04 dan juga 5. Interface FA thank you. Switch port terang allowed VLAN all. Oke, udah ya teman-teman. Kemudian kita langsung membuat VLAN. Ini VLAN
2, 3 dan juga 4. Kita langsung coba untuk sebentar. Kita coba untuk buat di multi layer switch ini VLAN 2, VLAN 3 dan juga VLAN 4. Oke, sekarang kita coba untuk cek dulu. Ini do show VLAN. Nah, disini juga dia udah otomatis ya teman-teman masuk untuk VLAN 2, 3 dan juga 4. Kemudian kita cek juga di bagian switch ini. Juga sama, udah berhasil teman-teman. Kita tinggal langsung masukkan ke portnya, ini port 3 dan juga 4, 5, 6. Kemudian yang ini 3, 4 ya sama, ini juga 5, 6. Oke, kita langsung dari switch 5 dulu. Interface FA 0/34 switch port mode akses, switch port akses VLAN 2. Baru kita spanning tree port fast. Kemudian interface FA 0/5/6. Ini berarti VLAN 3. Oke, udah ya. Kemudian kita langsung berpindah ke switch ini untuk switch 6. Kemudian untuk VLAN 3 nya ini 5, 6. Kemudian dia di sini juga ada tambahan untuk VLAN 4. Oke, sudah ya teman-teman. Sekarang kita mengkonfigurasi DHCP di multi layer switch. Oke, interface VLAN 2. Untuk VLAN 2 ini 2.1 berarti. Baru kita ke interface VLAN 3. Dan juga interface VLAN 4. Oke, baru kita membuat DHCP pool ya teman-teman untuk VLAN 2. Oke, kemudian untuk VLAN kita buat juga untuk VLAN 3 dan juga 4 ya. Ini tinggal berulang-ulang aja. Yang membedakan hanya di IP-nya. Oke, yang terakhir untuk VLAN 4.
Oke, udah, sekarang kita DHCP exclude address 2.1, kemudian 3.1 dan juga 4.1. Oke, udah, sekarang kita coba cek untuk IP-nya apakah mereka sudah berhasil mendapatkan IP. Oke, ini berhasil teman-teman. Kemudian untuk yang ini VLAN 3 berhasil juga, dan VLAN 4 berhasil teman-teman. Tinggal kita cek juga seluruh PC-nya. Oke, kita langsung lanjut aja ke part 7. Ini mengkonfigurasi RSTP teman-teman. Di sini multilayer switch 1 akan menjadi root VLAN 2, ini root VLAN 3, dan ini root VLAN 4. Oke, kita langsung masuk. Sini spanning tree mode rapid PVST, kemudian spanning tree VLAN, ini VLAN 2 root primary. Oke, udah. Kemudian untuk di switch ini switch 5, ini dia spanning tree nya untuk VLAN 3 root primary, dan dia ini root VLAN 4. Oke, udah teman-teman, kita langsung lanjut ke mengkonfigurasi addressing ini. Di part 8 ini di server. Kita mulai dulu dari router 2 dan 3. Ini router 2. Kita IP address-nya. Ini interface 4 FA4/0. Kita nyalakan, baru kita IP address-nya. Oke, udah. Kemudian ini portnya adalah gig 0 slash gig 0/0. Untuk ini interface gig 0/2. Nah, shutdown, kita IP address-nya 92.168.1.2. Oke, udah ya teman-teman. Sini kita langsung lanjut aja untuk di switch ini ya. Kita masuk dulu ke interface range EVA 11, 21, dan 31. Ini support mode access, switchport access. Jangan lupa untuk spanning tree port flash-nya juga. Kemudian kita trunking, ini langsung range aja FA41 dan juga FA01. Support
mode terang, switchboard terang, load VLAN. Oke, udah. Sekarang kita konfigurasi IP di server ini secara manual ya. Untuk DNS ini ke desktop IP configuration ini kita salin. Ini titik 3 ya teman-teman sini. Kemudian gateway-nya ini kita gunakan titik 1. DNS-nya titik 3. Kemudian untuk web server dia ini titik 4. Gateway-nya sama titik 1 dan DNS-nya titik 3. Kemudian di mail server ini dia titik 5. Satu DNS-nya titik 3. Oke, udah. Sekarang coba kita uji koneksi. Ini successful ya teman-teman. Kita langsung lanjut aja mengkonfigurasi port security di switch 7. Oke, kita langsung masuk ke switch 7. Kemudian kita bakal masuk ke interface yang port yang terhubung ke server. Oke. 1121 FA11 FA2/1 dan FA3/1. Kita switch port mode akses, kemudian switch port security. Ini switch port security, kita tanda tanya MAC address-nya ini sticky ya teman-teman, MAC address sticky. Kemudian port security violation-nya itu shutdown, dan juga untuk maksimumnya itu 1. Kode kita enter. Oke, udah ya. Kita langsung lanjut ke part 10. Ini mengkonfigurasi IP di tiap router. Oke. Sini dari router yang sebelah sini dulu. Masuk ke interface gig 0/0, no shutdown, baru kita IP address ini 10.10.10.5 menggunakan /30. Oke, udah. Kemudian ini gig 0/2 ya. Iya, gig 0/2. Interface gig 0/2, no shutdown, IP address 10.10.10.2. Oke, untuk di router ini udah. Kemudian untuk di router 5 0/0, no shutdown, IP address 10.10.10.6. Udah. Kemudian ini FA01 ya, gig 01. Oke, berarti ini udah. Kemudian untuk di router ini, router tengah, gig 0/0, titik 1 252. Ini interface gig 0/1 10.17. Dan terakhir gig 0/2. Titik
ini titik berapa? Titik 13 ya. Oke, udah ya teman-teman. Kita langsung lanjut di multi layer switch. Interface ini FA01. Kita no switch port, baru kita IP address 10.10.10.10. Kemudian ini FA02, no switch port juga. IP address kita lihat dulu, IP-nya 10.26. Kemudian interface FA0/3, no switch port, IP address 10.10.10.14 252. Oke, udah. Kemudian untuk router sini interface ini dia FA00 ya, FA0/0, no shutdown 10.10.10.18. Ini FA10. Dua satu 21. Oke, udah. Dan ini router yang terakhir, router 3. Interface gig 01, sepuluh 25. Oke, udah. Terus ini gig 0/2. Ini gig 0/0 ya. Address 10.10.10.22. Oke, udah. Kita langsung lanjut. Kita cek uji koneksi dulu nih. Successful. Udah, kita exit. Kemudian ke router SPF 10, redistribute EJRP 1, metric type 1, subnets. Udah. Kemudian kita lakukan juga di si multi layer switch ini ya, karena dia juga sama-sama berada di tengah dan sama-sama memiliki dua jenis dynamic routing. Router EJRP 1, redistribute SPF 10, metric 1.1.1.1.1, dan router SPF 10, redistribute EJRP 1, metric type 1, subnets. Oke, udah ya teman-teman. Sekarang kita coba cek tabel routingnya di sini ya. Do show IP route. Ini kan tadi yang sebelum kita lakukan redistribution ya. Nah, setelah kita lakukan redistribution ini, bisa kita lihat di sini ada OS1 ini nih. Tandanya itu adalah dari EJRP sana ya. Coba kita cek juga di sini.
do show IP route. Nah di sini juga sama, ini ada DX. Tadinya dia itu dari ini ya, mereka udah saling bisa. Oke, kita langsung lanjut aja mengkonfigurasi NTP server. Oke, kita langsung masuk dulu ke NTP server. Kita masuk ke service, kemudian kita ke NTP. Sini kita enable dulu untuk key-nya tuh 1 dan passwordnya 123. Oke, udah. Kemudian kita terapkan di seluruh router. Ini kita ketikkan NTP server, kita masukkan IP si NTP 192.168.1.3. Sini kemudian NTP authenticate, jangan sampai salah nulisnya. Kemudian NTP authentication key-nya 1, kemudian MD5, passwordnya 123. Oke, ini kita salin aja ya biar gampang. Oke, udah. Kemudian kita lakukan juga di router 5. Authenticate, baru yang ini tadi kita paste. Oke, udah. Kita langsung lanjut ke router 1. Ini NTP server, kemudian NTP authenticate, dan juga ini kita paste. Oke, udah. Sini juga NTP server, NTP authenticate, maaf ada typo, authenticate, penulisannya jangan sampai salah ya teman-teman. Ini kita paste, udah. Kemudian di router, ini ya, di router 2 NTP server, NTP authenticate, dan juga NTP authentication key ini. Oke, udah. Yang terakhir di router 3. Sini NTP server, NTP authenticate. Oke, udah ya teman-teman. Sekarang kita langsung lanjut mengkonfigurasi di part 15 ini DNS dan juga web server. Kita masuk dulu ke DNS. Ini kita on. Ini kita tulis akademi sekolahan.com. Addressnya 1.4. Kemudian kita ganti ke sini www.academy. Kita perhatikan juga penulisannya sekolahan.com. Hostname-nya akan menjadi akademi sekolahan.com. Kita add. Kemudian kita balik lagi ke record. Name-nya adalah mail.academy sekolahan.com. Addressnya adalah 192.1.5. Ini untuk email server. Nah, kita add. Kemudian udah, kita langsung berpindah ke web server. Sini kita masuk ke HTTP, ke index. Kita ganti tulisannya menjadi welcome to academy sekolahan.com. Nah, ini yang Cisco Packet Tracer, kita ganti welcome to academy sekolahan.com. Ini kita salin.
karena kita juga akan memindahkannya di welcome to Cisco packet tracer ini. Oke, udah kita save. Yes. Oke, di sini udah ya teman-teman. Sekarang kita coba di klien ya. Coba kita ping dulu. Kita tunggu dulu. Nah, di sini udah reply ya teman-teman. Sekarang kita langsung coba aja di web browsernya. Kita buka web browsernya. Kita akan coba uji. Kita akses si web server. Oke, sabar karena buka web browser tuh pasti agak lama. Nah, oke, kita ketik akademisekolahan.com go. Oke teman-teman, coba kita cek dulu di sini. Oh ya, di sini aku salah nih teman-teman, aku malah nambahkan titik. Kita add. Nah, oke, yang ini kita hapus aja. Sekarang kita coba lagi ya. Di sini kita go. Nah, ini udah berhasil teman-teman. Welcome to akademisekolahan.com. Oke, berarti udah berhasil. Sekarang kita langsung bisa lanjut ke part selanjutnya. Ini untuk part 16, mengkonfigurasi email server. Oke, kita masuk ke server email. Kita ke email, kemudian untuk host domain name-nya akademisekolahan.com. Ini usernya yang pertama user 1, passwordnya 123. Dan yang user 2 passwordnya juga sama 123. Oke, udah teman-teman. Kita langsung coba setup email klien di PC 18 dan 19. Ini ya PC 18 yang berada di sini. Kita langsung masuk ke bagian email, kemudian kita ketikkan ini user 1. Ini user 1 at mail akademi sekolahan.com. Untuk ininya mail.akademisekolahan.com. Ini kita salin. Sama sini kita ketik user 1, passwordnya 123. Oke, kalau udah kita konfigurasi juga di PC 19. Ini ke email user 2 at akademisekolahan.com. Email servernya sama ini. Kemudian untuk ininya user 2, passwordnya 123. Kalau udah kita save. Oke, sudah. Kita langsung lanjut aja ke part 17 teman-teman. Kita mengkonfigurasi access list. Kita langsung masuk dulu ke bagian router 2. Ini kita ketikkan IP access list extended. Ini namanya itu block_ping. Kemudian kita deny ICMP. Ini untuk IP server ya. 1.0, kemudian wildcardnya permit IP ini exit. Kalau udah kita masuk ke interface FA40. Interface FA4/0 IP access group block_ping. Group out.
Sudah, kemudian kita lakukan juga di router 3 sini. IP access list extended block ping deny ICMP ini 1.0 Jackman permit IP. Oke, kemudian kita masuk ini interface Geeknostes 2 IP access group block underscore ping out. Oke, sudah ya teman-teman. Nah, di sini tuh kita sudah melakukan seluruh konfigurasi yang ada ya teman-teman. Tapi di sini completionnya hanya sampai 96% karena terkadang ada beberapa kesalahan dari file PKA-nya teman-teman. Karena di sini kita bisa cek results. Oke, kita bisa scroll. Kita bisa cek salah satu contohnya. Nih di switch 7 ya, enable secret dan hostname-nya tuh di sini silang ya, padahal saya sudah melakukannya sesuai dengan instruksi. Maka dari itu untuk video kali ini cukup sampai segini aja, kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman. Kalau kalian mau ada kritik dan saran untuk aku, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dadah teman-teman.